Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengaturan motor DC yang berbasis Internet of Things. Saya Muhammad Ridho Sirait dengan NPM 21012023 dari kelas 7A. Mungkin akan lanjut dengan materinya. Pendahuluan. Definisi IoT. Internet of Things. IoT adalah jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet, memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data. Pentingnya otomatisasi. Otomatisasi motor DC dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, dan memfasilitasi pengendalian jarak jauh. Motor DC. Motor arus searah yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi karena kemudahan kontrol, kecepatan, dan arah. Keunggulan motor DC meliputi torsi tinggi pada kecepatan rendah, kontrol yang lebih sederhana, dan biaya yang lebih rendah dibandingkan motor AC. Tujuan presentasi menjelaskan bagaimana rangkaian IoT dapat digunakan untuk mengontrol motor DC. Cara kerja motor DC. Cara kerja motor DC beroperasi dengan arus listrik yang mengalir melalui kumparan, menghasilkan medan magnet yang berputar. Aplikasi digunakan dalam robotika, kendaraan listrik, dan perangkat rumah tangga. Microcontroller Arduino mudah digunakan, banyak library dan komunitas. Raspberry Pi kekuatan komputasi lebih tinggi, cocok untuk aplikasi yang lebih kompleks. Modul komunikasi Wi-Fi memungkinkan komunikasi internet untuk pengendalian jarak jauh. Bluetooth untuk aplikasi yang lebih lokal dan jarak dekat. Sensor beban mengukur beban yang diterima motor untuk mencegah overload. Sensor kecepatan mengukur kecepatan putaran motor. Rangkaian dasar, diagram rangkaian menyertakan gambar rangkaian yang menunjukkan hubungan antara motor, mikrokontroler, dan modul komunikasi. Koneksi motor DC ke driver motor. Driver motor atau seperti mengendalikan arus listrik yang masuk ke motor. Mikrokontroler ke driver motor menggunakan pin VWM untuk mengatur kecepatan. Modul Wi-Fi ke mikrokontroler menghubungkan untuk pengendalian jarak jauh. Pengaturan motor DC, teknik pengendalian kecepatan VWM menggunakan pulse width modulation VWM untuk mengatur tegangan efektif ke motor sehingga mengontrol kecepatannya. Pengendalian arah putaran menggunakan 2 pin untuk mengendalikan arah motor maju atau mundur. Integrasi sensor kecepatan memberikan feedback untuk mengatur kecepatan motor secara otomatis. Implementasi IoT. Platform IoT Blink, aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna mengontrol perangkat IoT. ThingsFix, platform untuk menyimpan dan menganalisis data. Data sensor ke cloud. Data dari sensor platform IoT untuk pemantauan dan analisa lebih lanjut. Pengendalian motor melalui aplikasi. Penggunaan dapat mengatur kecepatan dan arah motor dan smartphone. Contoh proyek. Deskripsi proyek sederhana untuk mengontrol motor DC menggunakan aplikasi Blink. Langkah-langkah implementasi, siapkan rangkaian motor DC dengan driver motor, hubungkan mikrokontroler dengan modul Wi-Fi, program mikrokontroler untuk menerima perintah dan aplikasi, kembangkan antarmuka pengguna di aplikasi Blink. Hasil yang diharapkan, pengendalian motor dari jarak jauh, monitoring kecepatan dan kondisi motor. Tantangan dan solusi, keterbatasan jarak dan konektivitas. Gunakan repeater Wi-Fi untuk jangkauan lebih luas. Keamanan data dalam IoT. Implementasikan enkripsi data untuk melindungi informasi. Solusi potensial. Pemantauan sistem secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah masalah. Kesimpulan, manfaat penggunaan IoT meningkatkan efisiensi dan kontrol atas motor DC, memfasilitasi otomatisasi dalam berbagai aplikasi. Potensi pengembangan lebih lanjut, integrasi dengan teknologi lainnya seperti AI untuk menganalisis data yang lebih canggih. Sesi tanya jawab mengajak audiens untuk bertanya dan berdiskusi mengenai topik yang telah dipresentasikan. Referensi, buku dan artikel tentang IoT, motor DC, dan pengendalian elektronik, sumber online seperti forum, tutorial, dan dokumentasi produk. Menutup, ucapan terima kasih kepada audiens dan ajakan untuk eksplorasi lebih lanjut dalam proyek IoT. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.